Pak. Berapa beli Pak? 50 Pak. Habis apa aku Pak? Tidak semua. 20. Buktinya nggak dibayar Pak. Ini nggak semua. Ini tidak gua. Katanya mau bayar. Buktinya mana? Seperti bos tadi. Wis, ayo pulang wis. Mulai Pak. Tolonglah boleh mangsa. Bikin malu PSI. Oh, saya udah ketemu. Tanya Salam Alif gitu. Dia cuma kasih begini. Maka saya dihina sama dia. Bang, saya urusan masih bukan sama Mbak ya. Udah. 300 pasukan ribuan biasa aja, kita cuma ratusan. Kalau bicara organ setara, nggak ada besar, nggak ada kecil. Keadilan aja. Betul. Mana keadilannya? Betul. Itu bukan uang dia, bukan konsumsi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asongan mengamuk ya, gara-gara merasa dirugikan ketika ada kampanye paslon 02, merasa nggak dibayarkan begitu ya. Sebenarnya masalahnya seperti apa teman-teman ya? Kita lihat sama-sama saja. Pak, ceritanya nggak dibayar gimana sih? Tadi itu gini loh Pak, ada panitia dari sana suruh ngedum. Sebenarnya Pak, sebenarnya seharusnya 500 dibagi orang 10 apa 5. Nah, kan rekan-rekan ini kan asongan kan, oh diborong rek, lah dikasih no. Oh gitu. Nah sekarang nggak ada panitia ya apa? Uangnya kurang, barangnya habis. Oh iya dikasih 500 Pak. Untuk berapa orang 500? Siapa sih gorong dibayari rek? Ayo, iki lho, ya apa? Stane ayo, stane. Siapa sih gorong dibayari kok ngawur? Iki 500 tok lho. 500 tok. Lho arep sampe tukaran lho. Iya 500 tok le. Kang bayar lho, aku mulai itu tok. Nggih. Bayar. Dilempar nampaknya ya. Bayar apa? Bayar. Bayar apa? Kabeh bayar lho, iki ndane apa? Sanu. Ini nyangge wisan. Belum dapat uang 12 Pak sampai? Belum Pak. Berapa beli Pak? 50 Pak. Habis apa aku Pak? Tidak semua. 20. Buktinya nggak dibayar Pak. Ini nggak semua. Wah. Ini tidak gua. Katanya mau bayar. Buktinya mana? Seperti bos tadi. Wis, ayo pulang wis. Mulai Pak. Mau dibanting-banting nampannya. Bikin malu PSI. Jangan bikin malu PSI katanya. Jangan bikin malu PSI. Jangan bikin malu PSI katanya. Saya belum lalu-laluan. Bilang sama baik. Ini bapak mau main tak tahu ini. Bapak mau. Lari dia, bikin malu PSI. Kita dapat pernah itu bisa diuji ini. Koordinasinya kurang ini. Sampai asongan ngamuk gitu. Sanes kula Pak, sing ndi Pak, sing ndi Pak. Bener asli Pak sampean. Saya mau tanya ya, tadi yang saya tahu itu 5 kata itu. Nah, saya tidak tahu itu. Makanya didata. Kalau mau melariskan dagangan asongan itu didata. Ribut. Ini apa acara ini? Rebutan duit sama nasi bungkus. Oh, saya udah ketemu. Apa ini? Tanya Salam Alif gitu. Dia cuma kasih begini. Maka saya dihina sama dia. Bang, saya urusan masih bukan sama Mbak ya. Kalau abang sama ini sama sini aja. Ini ribut pembagian uang atau gimana ini? Jangan maruk.
Tolong bang, panggilin. Ada undangan kami, undangan resmi. Iya, Bang. Saya sendiri juga. Kami ini manusia, bukan binatang. Oke, silvernya pakai dulu. Ya. Yang bukan makan yang kalian Itu mutar dia. putih aja nggak ada. Itu dia, mutar. Ya udah. 300 pasukan yang kami undang, ada. Kalau ribuan biasa aja, kita cuma ratusan. Kalau bicara organ setara, nggak ada besar, nggak ada kecil. Keadilan aja. Mana keadilannya? Betul. Itu bukan uang dia, bukan konsumsi dia. Ribut pembagian uang. Relawan-relawan atau mungkin apa ini? Dengan anak kecilnya, kepanasan, hujan-hujanan. Oke. Sebenarnya kita nggak mau seperti ini. Tapi dia kalau saya kawan ini. Wah, bikin malu kan kayak gini tuh. Jadi ada yang harus ketara. Iya. Saya aja 45 nggak dikasih masuk. Ribut masalah uang ini, bagian uang. Wah, ayo pasukan perut lapar, perut keroncongan, pasukan makan siang gratis ya. Rebutanlah situ. Betul kata si Gibran ingin menggemukkan binatangnya. Ya, rebutan. Kalau kita mah amin aja. Oke ya. pendukung Amin demen banget. Tahu di situ kita Lihat video kayak gini. Pendukung perut lapar, perut keroncongan. Ya, perut makan gratis. Nampak kali mereka itu cuman butuh makan aja. Oke ya, salam akal sehat, salam akal waras, salam perubahan. Pendukung Amin Jangan lupa demen 14 banget. Februari nomor 1. Aduh, Salam akal sehat. kan bikin malu kayak gitu kan? Nih ya, makanya aneh bilang kalau barisan pendukung 01, 02 itu punya gaya masing-masing, bro. Nah, kalau pendukung 02 kalau nggak ada uang, nggak ada nasi kotak, nggak mungkin dia mau datang. Jadi kalau udah datang itu, yang udah dijanjikan itu ya kasihlah. Daripada rame, orang itu kan datang pakai biaya, pakai bensin. Dia nggak mau. Kalau Pak Anies, dia punya daya tarik. Waduh, Nah, di mana dia ada acara, nggak usah Pak Aniesnya, tim-tim suksesnya aja yang lain datang, itu rame acara. Dia punya ciri khas. Nah, makanya kalau untuk 02 nih, lucu, relawan kayak gini kelakuannya semua, rebutan sama duit receh, mikir uang itu nggak seberapa dengan kesengsaraan kamu 5 tahun, ya, mikir untuk bangsa ini, jangan gara-gara uang cepek sama 200, kamu korbanin hak suara kamu untuk pemimpin yang nggak jelas, ya. Makanya cari pemimpin itu coba cernalah pakai otak. Ya, sekarang ini masih ada waktu, mumpung masih panjang nih, berapa hari lagi. Ya, gunakanlah akal sehat untuk memilih. Ini kalau kayak gini nih, mau gara-gara uang 100-200 saja mau bunuh-bunuhan, gue lihat. Ya ampun, malu gue ini kalau gue punya apa barisan pendukung kayak gini. Ini bikin malu ini. Makanya ya gunainlah akal sehat untuk dalam memilih pemimpin. Ya, salam akal sehat. Capek-capek kuliah komunikasi, malah pilih yang sukanya ngancam jurnalis dan media. Yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek kuliah hukum, milihnya pelanggar konstitusi. Yang bener aja. Rugi dong. Capek kuliah farmasi, dukungnya pendukung Amin. ibu hamil konsumsi asam sulfat. Yang bener aja. Rugi dong. Capek kuliah peternakan, dukungnya yang mau impor sapi 1,5 juta dari India. Yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek kuliah teknik, dukungnya yang hilirisasi ugal-ugalan. Yang benar aja. Rugi dong. Kuliah psikologi, milihnya yang bilang depresi karena kurang gizi. Yang bener aja. Rugi dong. Tapi dukungnya yang naikin pajaknya 40-70%. Yang bener aja. Rugi dong. Kuliah ekonomi, pilihnya yang naikin pajak rakyat buat naikin gaji pejabat. Yang bener aja.
Waduh, semangat banget pendukung Amin. Mana ini? Antusias warga sambut Jokowi dengan teriakan Ganjar Mahfud. Ganjar. Ganjar Mahfud. Madura menggema menolak kedatangan Madura. Gibran Raka Buming Raka ke Madura ya. Ini Balihonya. banyak sekali spanduk-spanduk tolak Gibran di Madura ya. Bahkan ya ada yang mengatakan tolak Gibran ya di Madura. Dan bahkan ya di salah satu media begitu kan yang mengatakan bahwa ya Gibran ditolak di Madura, dan baliho-baliho dan spanduk-spanduk hari ini beredar begitu kan, penolakan terhadap Gibran. Mengapa Gibran itu ditolak di Madura? Dan bahkan ya dianggap pertama tidak punya etika, yang kedua terlalu melecehkan orang Madura, melecehkan Pak Mahfud sama aja ya, melecehkan orang-orang Madura katanya. Ini geger spanduk dan baliho penolakan Gibran yang menjamur di wilayah Madura. Begini kata warga, dan salah satunya spanduk tolak Gibran bermunculan di Madura ya, menghina Mahfud berarti menghina kita katanya ya. Gibran Gibran tengah tecong ya, menghina Mahfud berarti menghina kita semua ya. Gibran tengah tecong. Dalam bahasa Madura tengah te itu ya tengah te artinya adalah hati-hati di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan hari ini ketika di Madura yang dianggap Pelan-pelan Pak. yang dianggap ya pendukung-pendukung ada Prabowo tahun 2019 begitu, dan sekarang ya saya yakin dan yakinnya akan mendukung Anies Baswedan di situ. Kalau nggak Anies Baswedan ya Pak Mahfud di situ ya, salah satu mereka lah. Tapi pada kenyataannya dari beberapa deklarasi ternyata juga sepi di Madura, karena orang Madura itu tidak menginginkan seorang cawapres itu yang tidak beretika di situ begitu kan. Itu yang dilihat adalah konsep orang Madura adab ya, etika di situ begitu kan. Itu poin paling penting begitu bagi orang Madura. Dan bahkan kita akan buktikan ternyata deklarasi ya Brigip ya terkait dengan deklarasi direksa ini ternyata juga ya agak sepi begitu kan. Katanya ini di Sumeneb begitu. Dan bahkan kalau ke Madura ada penolakan ya bagi orang-orang Madura terhadap Gibran ini. Maka disinilah poin penting bagi kita sebenarnya melihat bagaimana calon pemimpin begitu. Dan bahkan orang-orang Madura melihat bahwa pemimpin hari ini mana yang tidak beretika dan mana yang etika, mana yang punya prestasi dan bisa begitu kan ya, bukti nyata begitu kan. Dan bahkan satu sisi orang Madura menganggap bahwa Gibran di situ begitu dianggap tidak beretika. Dan bahkan ini acara-acara di Madura saja sudah sepi kayak gini begitu kan. Gimana dengan daerah-daerah yang lain begitu. Saya yakin dan saya yakinnya deklarasi hanya segelintir orang ini begitu. Jadi dengan acara yang super luar biasa tapi acaranya orang-orang yang datang itu sepi ya. Itu. Ini gimana coba bayangkan. Kosong bahkan begitu ya. Satu sih ada yang mengatakan wah ini penolakan di mana-mana. Bahkan baliho dan spanduk penolakan terhadap calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang marak di sejumlah wilayah Jawa Timur, Bangkalan, Madura. Baliho dan spanduk penolakan tersebut yang menghiasi jalan-jalan utama hingga dusun. Dan saya membaca dari beberapa komentar-komentar dan netizen mengatakan wah ini gimana sih Gibran begitu kan ya, kok ditolak di mana-mana, ada apa begitu kan. Itu pengaruh besar loh begitu, dalam artian bahwa orang Madura itu ya ketika orang tidak punya etika maka yang terjadi apa coba? Yang terjadi yang mereka dianggap sebagai orang yang kemudian ya tidak punya ilmu, tidak beradab lah begitu kan. Bahkan ini baliho-baliho Gibran berjejeran begitu kan. Berjejeran ada penolakan-penolakan yang terus kemudian tidak menginginkan ya, hati-hati katanya, tengah teh cong ya kata orang Madura. Tengah teh cong. Ya, itu artinya adalah hati-hati ya Gibran di situ katanya. Jadi artinya kalau orang Madura sudah kecewa, maka sampai kapanpun dia akan kecewa begitu. Karena orang Madura itu kalau kita lihat ya secara kultur dan budaya mereka baik loh begitu kan. Jadi jangan sampai ada orang yang kemudian yang mengatakan bahwa wah ini gimana Madura kok ada penolakan. Ya wajar kalau Madura itu menolak Gibran di situ begitu. Bahkan ya salah satunya ini geger ya spanduk baliho penolakan Gibran menjamur di wilayah Madura. Bahkan ini spanduk berisikan kecaman ya dan penolakan terhadap calon presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bermunculan di wilayah Madura, Bangkalan Madura, kota Malang, terus kemudian Kabupaten Jember. Ada 3 hal yang menolak kedatangan Gibran. Penolakan tersebut diduga lantaran imbas dari acara debat cawapres yang digelar KPU pada 21 Januari 2024. Lalu karena Gibran dianggap menghina Mahfud. Hal tersebut dilihat dari sejumlah baliho dan spanduk yang terpasang dengan narasi penolakan terhadap Gibran. Hingga saat ini belum diketahui siapa pemasang spanduk maupun baliho tersebut, namun narasi penolakan Gibran Madura ya di Jawa Timur cukup viral.
Diduga itu terkait dengan sikapnya ya saat melakoni debat cawapres dengan Pak Mahfud MD. Ini banyak sekali pro dan kontra, dan saya yakin dan saya yakinnya bahwa ketika orang Madura sudah disakiti begitu kan, sampai kapanpun dia tetap kecewa begitu. Jadi seorang Gibran mau datang ke Madura ya silakan, ini negara demokrasi. Tapi pada hakikatnya kalau acara-acaranya nanti sepi begitu kan ya, seperti yang terjadi selama ini begitu kan ya, katanya deklarasi di Sumeneb ya sepinya luar biasa begitu kan. Sudah deklarasi ya Prabowo Gibran, acaranya sepi katanya. Dan itu kosong hanya itu. joget-joget ya panitianya aja di situ begitu kan. Ini acara deklarasi, acara pemantapan ya, tapi tidak ada kelihatan warga yang yang antusiasme yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Ini hanya beberapa orang yang naik di situ, mungkin ya panitianya, terus kemudian yang pakai seragam di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini ya, acara-acara Gibran itu dia tambah sepi begitu kan. Jadi saya yakin dan saya yakinnya Gibran itu akan sepi di Madura. Kita akan buktikan aja begitu kan. Karena satu sisi ada sesuatu mempermalukan Pak Mahfud begitu kan ya di acara-acara debat, maka sebagai orang Madura begitu kan ya, punya simpati yang sangat luar biasa sesama orang-orang Madura di situ begitu. Maka saya yakin dan saya yakinnya di Madura itu kalau nggak pilih Pak Mahfud ya pilih Anies Baswedan. Kalau Prabowo di 2019 ya yang dianggap sudah dihianati dan sebagainya, saya yakin sudah tidak ada begitu. Mungkin ada sebagian mereka begitu kan ya, menggunakan finansial yang sebegitu banyaknya begitu kan, tapi belum mampu mengalahkan orang-orang Madura, dan itulah hebatnya orang Madura di situ begitu. Itu banyak sekali pro dan kontra, tapi saya melihat demokrasi kita itu kan sah-sah aja begitu kan ya, mau berspekulasi apapun, tapi pada kenyataannya kita harus menghargai satu sama lain ya sebagai negara demokrasi. Kalau memang tidak ingin datang misalnya ke acara Gibran ya jangan, gak usah datang aja begitu, ngapain begitu kan. Pedagang setempat yang diwawancari merespon baik baliho yang dipasangkan di sekitar tempat ini ya, ini adalah akibat dari seseorang yang gak punya etika dan merendahkan orang yang lebih tua.Inilah respon kami sebagai masyarakat, kata Sutomo, seorang pedagang di Kabupaten Bangkalan, Madura. Saat dia ditanya kepada masyarakat sekitar mengenai siapa yang melatar belakangi aksi pemasangan baliho penolakan Gibran ini, mereka mengaku tidak mengetahui. Nggak tahu juga ya. Menilai baliho itu adalah buah dari kelakuan Gibran dan tidak perlu menyalahkan orang yang memasang spanduk tersebut. Adapun narasi dalam spanduk itu diantaranya yang tidak beretika dilarang masuk kampanye. Sudah jelas mereka ya. Bahkan ya kepada Gibran tidak usah nyari orang ya di balik pemasangan spanduk ini. Ini adalah suara kami. Kalau kalian tangkap orang ya, kami akan lawan. Kami akan lawan ya, kata lawan maksudnya. Bahkan menurut beberapa warga setempat jelas ini adalah media mereka untuk menyatakan ya ketidaksukaan dan kecewaan terhadap perlakuan Gibran di debat cawapres kemarin. Wow, ternyata usut punya usut ya, orang-orang Madura menolak terkait dengan kedatangan Gibran di situ begitu. Bisa saja begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa Gibran hari ini begitu di Madura sudah tidak laku. Prabowo di Madura sudah justru tidak laku begitu kan. Jadi akibat karma mereka begitu kan ya. Jadi orang Madura sudah menggunakan rasionalitas. Saya NTT dan saya 100% no Prabowo Gibran. NTT. Saya Indonesia dan saya 100% no Prabowo Gibran. Ada banyak alasan kenapa saya berkata saya 100% no Prabowo Gibran. Salah satu alasan yang paling kuat adalah saya mempunyai mimpi bahwa suatu saat nanti anak muda dari NTT yang memiliki mimpi untuk menjadi pemimpin di negara ini, menjadi Presiden Republik Indonesia, harus itu bisa mewujudkan mimpinya atau setidaknya memiliki secerca harapan untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin di negara ini, harus. Presiden Republik Indonesia. Namun, jika saya salah memilih, jika saya memilih pasangan calon presiden yang memiliki track record dinasti, maka suatu saat nanti anak-anak muda dari daerah saya tidak mempunyai secerca harapan untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin di negara ini, menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Karena jika saya memilih calon presiden yang mempunyai track record dinasti, maka saya sudah tahu dari sekarang bahwa sang raja memiliki 2 putra mahkota dan seorang cucu. Sehingga 10, 20, atau bahkan 50 tahun lagi tidak ada anak muda dari NTT atau dari daerah saya yang memiliki harapan, kesempatan, harapan pun tidak punya untuk menjadi seorang pemimpin di negara ini. Itulah alasan kenapa saya berkata saya 100% no Prabowo Gibran. Jadi untuk anak muda di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, jika kalian mempunyai mimpi untuk suatu saat nanti menjadi pemimpin di negara ini dan menjadi Presiden Republik Indonesia, maka ingat, jangan salah pilih mulai saat ini. Jangan memilih pemimpin yang mempunyai track record dinasti. Karena suatu saat nanti yang perlu kalian ingat adalah bahkan harapan pun kalian tidak punya. Saya mengajak teman-teman semua, mari mulai dari sekarang, jangan kita kuburkan mimpi anak-anak muda
atau mimpi anak cucu kita untuk menjadi pemimpin di negara ini, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Mari kita hidupkan harapan itu dengan berkata, no dinasti, dan salam 4 jari. Salam 4 jari. Mulai dari sekarang, katakan salam 4 jari. Mari kita cegah dinasti atau politik dinasti mulai dari saat ini. Katakan salam 4 jari. Ya, lagi ramai sekarang teman-teman memang salam 4 jari. Salam 4 jari lagi trending, ada ini salam 4 jari. Bahkan Ade Armando kemarin juga disekak beberapa saat menjadi pembicara di suatu komunitas begitu ya. Dari ini rakyat sudah mulai sadar. Rakyat sudah mulai sadar dan mulai cerdas. Dan saya lihat di media sosial ini udah ada suatu namanya itu kebanggaan tersendiri teman-teman. Saya juga merasa senang kalau rakyat itu semakin hari semakin sadar dengan kondisi politik, situasi saat ini itu sudah semakin sadar. Saya juga senang sekali. Karena rakyat itu harus cerdas gitu loh. Harus cerdas. Melihat dinamika politik hari ini tuh harus cerdas. Siapa paslon yang menggunakan cara-cara yang kita ketahui bersama Bukan asal membela saya paslon A, saya B, A, B. Tetapi mereka tidak melihat rekam jejaknya. Ada sekedar menang begitu. Nggak tahu. Ada beberapa orang juga yang sampai saat ini dari komunitas, dari pendukung paslon tertentu itu memang sulit sekali untuk dikasih tahu gitu. Sulit sekali untuk diberi wawasan dan informasi. Ya karena kita katakan bahwa ya segitu saja kemampuannya. Ya. Jadi ini kita harapkan suasana ini semakin meluas teman-teman, artinya rakyat semakin sadar ya, apalagi Gen Z itu sebagai generasi penerus bangsa, dimana kalau landasan sebuah kecurangan itu dilakukan, maka tentu ini akan berimbas pada kelanjutan republik ini. Artinya apa? Ntar anak muda ini akan mencontohkan ketika menjadi seorang pemimpin ya di kemudian hari. Jadi kita harus mulai dari saat ini nih. Jadi kecurangan sekecil apapun tentang konstitusi yang dilanggar itu tidak boleh ditoleransi teman-teman. Karena itu menjadi sebuah pelajaran republik ini ke depan, terutama anak-anak muda yang nantinya menjadi pemimpin di negeri ini. Baik teman-teman, salam cerdas, salam waras. 14 Februari tinggal menunggu hari, sekitar ya 2 mingguan teman-teman. Ya, tentukan pilihan sesuai dengan hati nurani, bukan berdasarkan emosi ya, tapi dengan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.